Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya pada jaringan pada hewan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas jaringan epitel dan jaringan ikat. Sekarang yang ketiga ada jaringan otot dan jaringan saraf. Oke, satu persatu saya akan menjelaskan terlebih dahulu jaringan otot. Oke, di sini jaringan otot berkontraksi karena mengandung miofibril. Nah, otot dan tulang ini dia saling bekerja sama pada sistem rangka. Sistem rangka nanti setelah bab ini ya. Jadi sistem rangka melibatkan otot dan tulang. Ingat, kalau tulang untuk gerak pasif, kalau ototnya gerak aktif. Mereka saling bekerja sama akan membentuk sistem gerak. Oke. Nah, sekarang ya, jadi saya bisa tambahkan di sini ya. Otot itu merupakan gerak aktif. Sementara kalau gerak pasifnya itu si tulang. Jangan sampai ketuker ya. Nah, kandungan otot sendiri dia ada kandungan miofibrilnya. Kita akan menjelaskan tentang pembagian otot. Ada 3 pembagian otot. Yang pertama, sesuai gambarnya ya, di sini saya sudah bikin 1, 2, 3. Kalian tentukan nih ya. Jadi saya akan tentukan yang pertama itu merupakan otot polos. Yang kedua itu otot lurik atau kita kenal dengan otot rangka ya. Dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, kalian harus paham pembagiannya ya. Maksudnya perbedaan-perbedaannya. Oke, bisa dilihat dari gambar ini, dilihat dari bentuknya terlebih dahulu ya, antara polos, lurik dan jantung ya. Berdasarkan saya di sini tulis ya, ini berdasarkan bentuk terlebih dahulu. Berdasarkan bentuk. Pada otot polos ini bentuknya gelendong ya. Gelendong dan tidak berserabut, polos sesuai namanya. Beda dengan lurik atau rangka, dia bentuknya lurik atau berserabut, tidak dan tidak bercabang. Karena apa? Sering ketukar dengan otot jantung ya. Sementara kalau otot jantung dia sama bentuknya lurik atau berserabut dan bercabang ya. Jadi yang membedakan antara lurik dan jantung dari bentuknya itu, ingat-ingat, kalau lurik itu dia tidak bercabang, kalau jantung itu bercabang. Baru berdasarkan bentuk. Oke. Selanjutnya berdasarkan letak inti sel ya. Inti selnya ya, dalam kurung letaknya maksudnya. Kita bisa lihat, ini misalkan inti selnya ya, yang titik-titik itu inti sel. Setiap sel pasti mempunyai inti karena organisme eukariota atau yang memiliki membran inti ya. Oke, dilihat dari otot polos, intinya letaknya di tengah ya. Sementara kalau lurik atau rangka letaknya ada di tepi atau di pinggir ya. Sementara kalau otot jantung ini letaknya juga di tengah ya. Ini berdasarkan letak inti selnya ya. Nah, sekarang berdasarkan fungsinya ya. Berdasarkan cara kerjanya ya, cara kerja. Oke. Kalau otot polos kerjanya ini tidak sadar ya. Sementara kalau lurik kerjanya sadar. Sementara kalau jantung ini juga kerjanya tidak sadar atau kita kenal dengan, kalau sadar itu nama lainnya volunter ya. Kalau tidak sadar nama lainnya involunter ya, sama dengan si polos, involunter ya.
Jadi jangan sampai ketukar. Kalau sadar volunter atau sadar itu dimiliki oleh otot lurik atau rangka, tapi kalau tidak sadar involunter itu jantung dan polos ya. Jadi kalau ditanyakan berdasarkan cara kerjanya, otot polos kerjanya tidak sadar atau involunter, sementara kalau lurik atau rangka kerjanya sadar atau volunter dan jantung tidak sadar. Oke, ini berdasarkan cara kerjanya. Sekarang ini di mana sih letaknya ya? Berada di mana? Berada di mana otot-otot tersebut ya? Berada di mana otot-otot tersebut? Yang pertama, kalau otot polos dia letaknya di seluruh di organ dalam ya. Dia banyaknya di organ dalam ya. Sebagai contoh pada sistem ekskresi ya, melibatkan sistem ekskresi atau sistem pencernaan aja deh ya. Contohnya sistem pencernaan ya. Pencernaan kan melibatkan yang pertama dari mulut, kerongkongan, terus lambung, usus sampai ke anus. Nah, di situ organ-organnya terdapat otot polos ya. Jadi hampir seluruh organ dalam ada otot polos kecuali tentunya organ jantung ya, karena jantung sendiri spesifik dia ada di organ jantung ya. Sementara kalau lurik di mana? Kalau lurik dia melekat pada rangka sesuai namanya otot rangka ya. Jadi di mana Bu? Nah, di bagian tangan, kaki itu semuanya ada otot lurik atau otot rangka ya. Bisa untuk membedakannya. Jadi kalian ingat-ingat yang pertama berdasarkan bentuk, berdasarkan inti sel, berdasarkan cara kerja dan letaknya di mana atau dia terdapat di mana gitu ya. Oke, dari ketiga otot ini ada yang paling kuat di antara otot yang lain ya. Otot apakah itu? Nah, jawabannya ialah otot jantung ya. Jadi otot jantung itu paling kuat di antara otot yang lain. Lebih tebal biasanya juga dinding-dindingnya ya. Alasannya kenapa? Kita tahu fungsi jantung memompa darah. Kalau jantung sudah berhenti, otomatis yang lain pun akan terhenti sehingga membutuhkan ototnya pun sangat kuat begitu ya. Oke, ini pembahasan tentang otot, jaringan ototnya ya. Minimal kalian tahu pembagiannya ada 3, perbedaannya begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4, jaringan saraf ya. Oke, jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf ya. Sel-sel saraf itu nama lainnya ialah neuron. Ingat, sering ketukar antara neuron dengan nefron. Ini jelas berbeda sekali ya pengertiannya. Neuron memang sih Bu, cuma beda huruf sama F ya. Iya, tapi ingat kalau neuron itu sama aja dengan sel-sel saraf. Tapi kalau nefron itu merupakan saluran pada ginjal ya, pada proses urinaria ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau neuron itu sel-sel saraf, kalau nefron merupakan saluran-saluran pada ginjal begitu ya. Jadi nefron. Oke, fungsinya dia sebagai koordinasi aktivitas tubuh. Koordinasi berarti terpusat pada sistem koordinat ya, mengatur seluruh sistem-sistem di dalam tubuh kita ya. Contohnya sistem pencernaan, sistem reproduksi, ekskresi, pusatnya di koordinasi. Lebih mendalam nanti ada di bab sendiri ya, sistem koordinasi. Jadi di sini saya akan hanya menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem saraf ya. Apa aja itu bagian-bagiannya? Oke, ada 3 bagian utama pada sistem saraf ya. Jadi kalau nanti di sistem koordinasi sendiri bagiannya itu sangat mendetail ya, tapi minimal kalian paham 3 bagian utama pada sistem saraf ya. Ini misalkan nomor 1 ya, terus ini misalkan nomor 2, dan ini misalkan nomor 3 ya. Oke, nomor 1 itu merupakan
dendrit, ya. Yang nomor 2 merupakan badan sel, ya. Yang nomor 3 merupakan akson, ya. Ini merupakan bagian-bagian utama pada jaringan saraf, ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dendrit letaknya paling luar. Fungsinya berarti dia membawa rangsangan atau menerima rangsangan dari luar, ya. Oke. Selanjutnya akan diproses oleh badan sel. Badan sel dengan ciri khasnya di tengah-tengahnya ada inti selnya, ya. Oke, yang ketiga ada akson. Akson itu seperti jembatan, ya. Maksudnya dia menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, ya. Jadi kalau kita gambarkan nih, di sini nanti lanjut lagi bentuknya seperti itu, ada dendrit, badan sel, akson, dan seterusnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu semuanya ada sistem sarafnya. Dan pergerakannya sangat cepat sekali, ya. Saya ulangi lagi, dendrit fungsinya membawa rangsangan dari luar, ya. Bagian utamanya bagian jaringan saraf, ya. Badan sel dia memproses rangsangan yang tadi diterima oleh si dendrit. Dan ketiga, akson itu menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, atau kita ingat-ingat gampangannya itu jembatannya, ya, karena nanti banyak sekali kalau dihubungkan, ya. Yang mudah untuk ingatnya, kalian ingat-ingat aja bagian utama jaringan saraf nih, ya. Yang suka kepo pasti tahu artinya, ya. Apa itu? Nah, jadi kalian ingat-ingat gebak, ya. Apa maksudnya? Dendrit, badan sel, dan akson, ya. Jadi bagian utama jaringan saraf gebak, kalian jawabnya, ya. Tapi jelaskan, D-nya itu dendrit, B-nya itu badan sel, dan A-nya itu maksudnya akson. Oke, nanti lebih perjelas lagi di sistem koordinasi. Cukup sekian penjelasan pada jaringan otot dan jaringan saraf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.